Satunya harapan yang ingin ku dapatkan, melihat senyum di wajahmu ketika ku bertemu denganmu. Kau katakan padaku, bangganya engkau kepadaku. Anakku, ku telah menunggu, kini kau bersamaku selamanya. Hanya satu, oh hanya satu, engkau saja yang melengkapiku. Kau menyempurnakan hidupku, sungguh ku mau diam di dalammu. Dan kau katakan padaku, bangganya engkau kepadaku. Anakku, ku telah menunggu, kini kau bersamaku selamanya. Hanya satu, hanya satu, engkau saja yang melengkapiku. Kau menyempurnakan hidupku, sungguh ku mau diam di dalammu. Satu, hanya satu, engkau saja yang melengkapiku. Kau menyempurnakan hidupku, sungguh ku mau diam di dalammu. Oh hanya satu, hanya satu, engkau saja yang melengkapiku. Kau menyempurnakan hidupku, sungguh ku mau diam di dalammu. Sungguh ku mau diam di dalammu.
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, puji nama Tuhan. Kita berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saudara dan kasih, Pendeta Madia Rifka Musa kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh menguji kebesaran atas hidup kami ya Bapak. Pagi hari ini kami sungguh orang yang bersyukur Tuhan. Atas anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang bersama-sama saudara seiman kami di tempat ini. Untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, bahkan belajar akan kebenaran dalam hidup kami. Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang hadir. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang boleh mendengar, baik mereka yang ada di rumah Tuhan. Engkau juga memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti Tuhan. Engkau mengurapi hamba-hambamu yang melayani, yang memainkan musik, yang memimpin pujian, terlebih hamba yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hatimu kebenaran firman-Mu Tuhan. Pengurapan Allah secara khusus kenyatakan bagi hamba-Mu Tuhan. Hikmat marifat yang daripada Tuhan. Karena kami butuh kebenaran menuntun langkah kami Tuhan. Agar semakin hari hidup kami boleh diubahkan, hidup kami boleh diperbaharui, hidup kami boleh disempurnakan Tuhan. Kami boleh mengerti kehendak Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, biar Roh Kudus yang bekerja di tengah ibadah kami, memberkati dan mengurapi kami semuanya, menguasai hati dan pikiran kami saat ini. Sehingga ketika benih ilahi ditaburkan, maka benih ilahi itu kami boleh menangkap pesan-Mu Tuhan. Kami boleh melakukannya, benih ilahi itu boleh bertumbuh dan berbuah atas hidup kami semua. Sehingga hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Masuk dalam hadirat Tuhan. Di lembar hari hidup kami Tuhan. Di pagi hari ini kami bawa hati kami. Kami bawa rindu kami. Kami bawa haus jiwa kami Tuhan. Untuk masuk hadirat-Mu menyembah Engkau. Karena Engkau adalah Bapa yang Maha Esa. Allah yang penuh kasih. Allah kami yang kami hormati. Haleluya. Bapa yang Maha Esa, aku mengasihi-Mu. Bapa Elohim Yahweh, aku menghormati-Mu. Bapa Tuhan Allahku, Engkau layak dipuji. Bapa Maharajaku, Engkau layak disembah. Bapa yang Maha Esa, aku mengasihi-Mu. Bapa Elohim Yahweh, aku menghormati-Mu. Bapa Tuhan Allahku, Engkau layak dipuji. Bapa Maharajaku, Engkau layak disembah. Kau segalanya
Maha Esa, aku mengasihimu, Bapa Elohim Yahweh, aku menghormatimu, Bapa Tuhan Allahku, Engkau layak dipuji, Bapa Maharajaku, Engkau layak disembah, Kau segalanya dalam hidupku, kemuliaan kehormatanku, Kau segalanya, Kau segalanya, hanyalah Engkau kehidupanku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Bapa yang Maha Esa, Bapa yang Maha Esa, aku mengasihimu, Bapa Elohim Yahweh, aku menghormatimu, Bapa Tuhan Allahku, Engkau layak dipuji, Bapa Maharajaku, Engkau layak disembah, Kau segalanya, Tuhan, muliaan kehormatanku, Kau segalanya, amin. Kau segalanya, hanyalah Engkau kehidupanku. Mari sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, Bapa yang Maha Esa, aku mengasihimu. Oh, ku puji, ku muliakan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah Elohim
datang menyembahmu, menghormatimu. Layak dipuji, layak disembah, Maharajaku. Haleluya, haleluya. Kami sungguh sangat bersyukur kesempatan buat hari ini. Kami datang mengasihi-Mu Tuhan, menghormati. Siapakah kami di hadapan-Mu ya Bapa? Selidiki setiap hati kami, apakah sungguh mengasihi-Mu? Bapa kami yang di surga, segalanya Kau dalam hidupku. Ku nyatakan Kau segalanya, Kaulah segalanya Tuhan. Kau kekuatanku, batu karangku, tempat perteduhan kami. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri, mari sembah Tuhan. Kau segalanya dalam hidupku, kemuliaan, kehormatanku. Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya. Hanyalah Engkau kehidupanku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari puji namanya, agungkan namanya. Namamu dengan segenap hati kami sembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Kau lihat tangan kami yang terangkat, mengangkat, memuji Engkau, memuliakan Engkau. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ini kami Tuhan, kami persembahkan hidup kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Beri kemuliaan, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kita bersuka cita, kita berkemenangan pagi hari ini. Amin. Boleh lambaikan tangannya yang bersuka cita pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan, kita angkat suara kita bagi Tuhan. Kita bersama di sini, kita satukan hati dalam kasih untuk memuji Tuhan. Amin. Glory bagi-Mu Tuhan, kirim kami Tuhan, menaikkan pujian di hadapan-Mu. Mari bersama jemaat katakan. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk
sembahlah Dia. Lupakan rasa cemas dan duka, luaskan kuasa Tuhan bekerja. Dengan segenap hati dan jiwa, puji yang maha mulia bersama kita di sini. Satukan hati dalam kasih untuk memuji. Amin. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Oh, 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 oh. Puji namamu Tuhan. Mari bersama kita di sini. Satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Mari jemaat Allah saja katakan bersama kita di sini. Hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah bersama katakan. Lupakan rasa cemas dan duka, luaskan kuasa Tuhan bekerja. Dengan segenap hati dan jiwa, puji yang maha mulia. Haleluya. Bersama kita di sini, bersama kita di sini. Satukan hati dalam kasih untuk memuji. Amin. Masuk hadirat Tuhan, masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Lupakan rasa cemas dan duka, luaskan kuasa Allah bekerja. Dengan segenap hati dan jiwa, pujian Maha Kuasa. Haleluya. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita tenangkan hati, teduhkan jiwa kita. Bersama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapa kami sadarkan keberadaan kami ya Bapa. Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Engkau begitu sabarnya menghadapi anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang sering menyakiti hati-Mu, mendukakan hati-Mu ya Bapa. Tangan-Mu selalu terbuka untuk menerima kami. Pulihkan keadaan kami ya Bapa. Haleluya Yesus.
sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Kalau ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut di bebannya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Mari lebih sungguh lagi katakan, sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan, sabarnya Tuhan beriku ajaran, beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna, ku sampai sempurna dalam kekudusannya. Mari bersama katakan, kalau ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, dosaku diampuni, lukaku lembut di bebannya, lembut di bebannya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Mari Bapak Ibu, saya untuk bangkit berdiri.
Kala ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni. Saya persilahkan hambanya bertugas. Dosaku lembut di bebannya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapa, menjadi alat bagi Dia. Haleluya. Kiralamaya rasikaralama. Haleluya. Kiralamaya rasikaramaya rasi. Menyenangkan hatimu Tuhan, kerinduan kami. Kiralamaya rasi, kiralamaya rasa. Kiralamaya rasi, kiralamaya rasa. Kiralamaya rasi, kiralamaya rasa. Haleluya, kami tinggikan, kami agungkan, kami sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Haleluya, Hinaramaya nasi, Hinaramaya nasi. Hinaramaya nasi. Kami bersyukur untuk saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami semua Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau melayakkan kami, menguduskan, menyucikan kami. Untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan dan mendengarkan suara-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Anak-Mu yang tunggal kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Haleluya. Apa kabar saudara? Masih bisa ya, masih bisa ke gereja, masih bisa dilewati. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Oke, saya akan bacakan, tapi ada baiknya kita baca sama-sama ya. Ada berkatnya tersendiri kalau saudara mengucapkan firman Tuhan tuh. Amin? Iya, ada tuh berkatnya. Mari kita baca sama-sama 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Saudara, di dalam Bilangan 9 ayat 15-23, nanti kita akan baca ya. Perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan adalah sama dengan perjalanan hidup kita menuju langit baru dan bumi yang baru, saudara. 1 Petrus 2 ayat yang 9 ini jelas ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Ayat ini tidak hanya untuk saya sebagai pendeta madya atau kepada ibu gembala sebagai pendeta di sini. Tapi ayat ini kan untuk kita semua. Amin. Benar nggak? Apakah di sini ada bilang, tetapi kamulah ya pendeta-pendeta gitu? Ada? Nggak ada. Tetapi kamulah gembala-gembala atau aktivis-aktivis. Nggak ada di sini. Tetapi kamulah ini untuk saya, untuk saudara, semua yang duduk di sini, bahkan seluruh manusia di dunia ini, ayat ini untuk kita semua sebenarnya. Tinggal saudara mau menanggapi iya dan amin atau enggak. Di sini jelas firman Tuhan berkata bahwa kita ini semua tanpa terkecuali adalah imam. Betul enggak? Ya, imam semuanya, bukan cuma yang berdiri di mimbar. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan dan dibangkitkan, maka sudah tidak ada lagi istilah jemaat biasa dengan imam. Itu enggak ada lagi, saudara. Ya, kamu pelayan Tuhan, saya jemaat biasa. Itu udah enggak ada lagi. Zaman dulu sebelum Tuhan Yesus datang mungkin ada, ya kan? Manusia untuk mencapai Tuhan harus ada perantara, itu namanya imam. Itu ya, zaman dulu. Zaman sekarang nggak perlu. Kita semua punya akses. Ini mohon maaf ya, tanpa melalui pendeta, tanpa melalui gembala, tanpa melalui aktivis, saudara bisa langsung connect sama Tuhan. Amin. Amin. Semuanya bisa, saudara. Maka itu firman Tuhan dalam 1 Petrus ini, di perjanjian baru ini berkata, kamu adalah imam. Kamu menjadi perantara dirimu sendiri kepada Tuhan. Jadi jangan lagi saudara berkata, untuk aku bisa mencapai Tuhan, aku harus minta bantuan gembala atau minta bantuan pendeta aktivis. Enggak. Ya. Tetapi masing-masing orang bertanggung jawab untuk menjadikan dirinya itu imam. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oke, setuju ya saudara semua ya? Semua mau nggak mau saudara, sebenarnya saudara ini sudah jadi seorang imam. Semua tanpa terkecuali. Cuman ada orang yang sadar, ada orang yang enggak, kan gitu, benar nggak? Ada orang yang dia tahu bahwa dirinya imam, tapi ada orang yang nggak peduli kalau dirinya adalah seorang imam di dalam Tuhan. Akibatnya hidupnya jadi kacau balau, jadi berantakan. Karena dia nggak mengerti posisinya sebagai imam. Oke, slide selanjutnya itu ya, bilangan tadi. Jadi kita ini bisa berkaca atau kita bisa mempelajari. Di sini kan tadi di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, Tuhan menjadikan kita imam setelah dia memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Sama seperti bangsa Israel dipanggil keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kita dipanggil keluar dari hidup kita yang lama, masuk dalam hidup yang baru, menuju langit baru dan bumi baru. Sama, saudara. Ini prosesnya sama. Jadi apa yang bangsa Israel alami sejak mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, itu juga pasti kita akan alami. Karena itu adalah gambaran dari hidup kita. Amin, saudara. Ini gambarannya. Jadi kita bisa belajar di situ. Kitab kita, Alkitab itu ada 5 kitab Taurat istilahnya. Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, habis itu Ulangan. Ulangan itu artinya 4 kitab yang di awal itu diulang lagi. Kita kalau memberi perintah contohnya kepada anak kita ya, saya kalau ngomong ke anak saya gitu ya, Dek makan gitu. Tapi dia masih asik gitu main atau dia suka gambar ya, dia suka gambar, kalau sudah gambar tuh lupa waktu. Saya bilang lagi, Dek makan. 2 kali saya ngomong. Sampai saya bilang, Dek makan, sampai 3 kali. Berarti penting gak saudara? Ya penting lah. Sama dengan Tuhan.
Ini ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, diulang lagi, ada kitab ulangan, betul kan? Berarti jangan anggap itu nggak penting. Sesuatu yang diulang-ulang pasti menurut Tuhan itu penting. Wah Pak, kita kan hidup dalam perjanjian baru. Kita lihat nilainya, ya kan? Kita lihat teladan-teladannya. Nggak mesti plek, ya memang kita sudah hidup di dalam perjanjian baru. Hukum Taurat sudah digenapi. Kita nggak perlu lagi ke Yerusalem, terus kemudian mengorbankan kambing, domba, merpati, nggak perlu, karena Tuhan sudah menggenapi. Tapi ada nilai-nilai yang bertahan sampai sekarang. Ya. Ada hal-hal yang sampai sekarang bisa kita pelajari supaya kita tahu kemana harus melangkah. Gitu ya. Dan itu kita pelajari di kitab, salah satunya di Bilangan ini. Memang kitab ini membosankan, saudara ya. Kitab Imamat, ya, kitab Bilangan itu sangat membosankan. Karena apa? Bilangan itu isinya angka, ya, jumlah bangsa Israel itu berapa setiap suku. Imamat lebih membosankan lagi. Karena apa? Itu isinya adalah bagaimana kita beribadah, ya, wah, semua diatur sampai baju, semuanya diatur. Tapi saya suka itu, saudara. Di situ ada maknanya masing-masing yang bisa berlaku sampai sekarang. Dan Tuhan tidak akan izinkan itu ada dalam Alkitab kalau nggak penting. Betul nggak, saudara? Sampai harus diulang di kitab ulangan. Nah, di kitab Bilangan ini ada hal penting yang mau kita pelajari, yaitu bagaimana bangsa Israel prosesnya itu berangkat dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Bagaimana prosesnya kita keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib sampai nanti ke langit baru dan bumi yang baru. Bilangan 9 ayat 15, kita baca aja. Kelihatan kan di depan ya? Kelihatan ya? Oke. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam terlihat seperti api. Tiang awan dan tiang api. Next, selanjutnya. Yang pertama, kemah suci. Ya kan, di awal tadi kan, di slide sebelumnya. Di ayat yang ke-15, pada hari didirikan kemah suci. Coba balik lagi. Ya, slide yang sebelumnya itu ada kalimat paling pertama, itu yang paling penting. Kembali lagi, Wan. Yang next slide sebelumnya. Nah, pada hari didirikan kemah suci. Ini yang sering orang miss. Miss orang kadang-kadang. Saudara, kalau mau berjalan bersama Tuhan, harus ada kemah suci dalam hidup saudara. Gitu. Kalau kemah suci tidak ada, maka tidak ada tiang awan, tiang api. Amin, saudara. Tiang awan dan tiang api itu hanya ada di kemah suci. Ini jelas banget firman Tuhannya. Pada hari didirikan, jadi kemah suci sudah selesai, maka awan itu menutupi kemah suci. Oke, next selanjutnya, slide-nya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah apa? Bait Allah. Sama nggak? Bait sama kemah itu sama. Ya kan? Dan roh Allah tinggal di dalammu. Ayat 17. Jika ada orang yang menghancurkan bait Allah, Allah akan menghancurkan dia. Karena bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah kamu. Saya, saudara, sama. Kenapa kita tidak merokok, saudara? Padahal di Alkitab nggak ada, Pak. Saya sering debat itu ya, dulu, tapi sekarang udah malas gitu ya. Pak, coba tunjukkan sama saya, ayatnya mana? Nggak boleh ngerokok tuh mana? Ayatnya mana? Gitu. Nggak boleh minum alkohol mana? Bahkan Timotius disuruh minum anggur, itu kan ada alkoholnya gitu. Coba tunjukkan, Pak, ayatnya. Memang nggak ada ayatnya. Janganlah kamu merokok, nggak ada ayatnya. Tapi ada ayat ini contoh kecil aja. Firman Tuhan katakan jika ada orang yang menghancurkan bait Allah, maka Allah akan menghancurkan dia. Ini juga berbicara masalah fisik. Makanya saya sering olahraga, saya jaga badan, saudara. Ya, makan B2 sekali-sekali boleh ya, tapi nggak tiap hari. Saya jaga makan, apalagi sekarang lagi puasa, puji Tuhan gitu ya kan. Saya suka itu. Kita jaga badan karena ini adalah bait Allah, saudara. Ini bait Allah ya, saudara, yang saudara tinggalin itu badan saudara, itu bait Tuhan. Ada Tuhan di situ. Maka itu kita tidak ngerokok. Masa Tuhan kita kasih asap rokok gitu kan istilahnya.
Karena rokok, kita tahu rokok itu berbahaya. Minum alkohol boleh Pak? Boleh. Mohon maaf, boleh saudara. Dalam kadar tertentu. Boleh. Ada orang berkebutuhan khusus, harus dia minum anggur. Karena pencernaannya terganggu. Ingat, itu ada alkoholnya, is okay. Tapi tidak boleh sampai mabuk dan tidak boleh setiap hari, itu merusak lever. Kan gitu. Ya. Maka itu saudara yang paling awal ya Tuhan ingatkan ini ya. Sebenarnya saya mau langsung aja ke slide berikutnya, tapi ini yang ternyata yang paling penting dulu ya. Mungkin di antara kita di sini belum ada yang sadar bahwa kita adalah bait Allah. Jangan-jangan. Waduh, bahaya saudara. Karena tidak akan ada tiang awan dan tiang api kalau kemah suci itu belum selesai didirikan. Mohon maaf saudara ya. Nanti kita akan bahas. Kenapa saudara mungkin masih menderita? Kenapa kita mungkin masih selalu kekurangan? Kenapa masalahnya yang itu-itu aja misalnya gitu ya. Mungkin karena kemah sucinya belum jadi tadi. Karena tiang awan dan tiang api itu bicara perlindungan. Saudara. Atau kita next aja ya, nggak apa-apa deh ya sekalian. Lanjut. Perlindungan. Tiang awan, tiang api itu bicara perlindungan. Ya. Tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Mazmur 37 ayat 39 berkata, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Kenapa saudara harus jadi kemah sucinya? Supaya saudara dapat perlindungan Tuhan dalam hidup ini. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan itu melewati padang gurun. Bukan hutan yang sejuk gitu ya. Nggak ada pohon dan jarang air. Kenapa Tuhan menuntun bangsa Israel itu melalui tiang awan waktu siang, betul kan? Tiang api waktu malam, kenapa? Supaya waktu siang tidak kepanasan dan waktu malam tidak kedinginan. Dan tiang api waktu malam mengusir binatang-binatang buas yang ada di padang gurun. Itu banyak saudara, ular, kalajengking, apalagi ya, lipan, banyak binatang. Nah, kalau ada tiang api mereka tuh menyingkir sehingga lingkungan di sekitar tiang api itu aman dan tidak kedinginan. Karena padang gurun itu pada waktu siang panasnya bisa sampai 100 derajat Celcius seperti air mendidih. Itu panasnya seperti itu saudara kalau siang. Maka itu Tuhan bentuknya seperti tiang awan melindungi dari sinar matahari adem. Gitu, saudara ya. Dan pada waktu malam dia seperti tiang api. Sehingga kita terlindungi, ada perlindungan. Orang benar diselamatkan Tuhan, ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ada dua macam kesesakan dan penderitaan di dunia ini. Yang pertama adalah penderitaan yang karena saudara menyebabkannya sendiri. Iya saudara. Karena saudara misalnya ini contoh aja saudara ya. Saudara maling ayam ya kan atau maling jemuran. Saudara ditangkap masuk penjara kan betul ya enggak? Itu hukumnya. Terus saudara menderita enggak masuk penjara? Ya menderita. Tapi itu karena kesalahan saudara sendiri ya kan? Kemudian saudara enggak bisa berkata ini adalah salibku Tuhan, enggak bisa. Karena itu adalah kesalahan saudara sendiri sehingga saudara menderita karenanya. Itu penderitaan jenis pertama ya. Dan penderitaan kesesakan jenis kedua adalah karena saudara berpegang teguh dalam iman, dalam suara kebenaran, tapi karena saudara berpegang teguh itu, saudara menderita. Baru saudara bisa bilang, aku sedang memikul salib Tuhan. Itu penderitaan yang kedua. Saudara udah hidup lurus, ya kan? Tapi saudara dihianati. Itu penderitaan yang kedua. Ya kan? Saudara sudah kerja benar, tapi saudara diperlakukan tidak adil oleh bos saudara misalnya. Padahal saudara kerjanya udah lurus, udah benar. Itu penderitaan yang harus saudara tanggung memang untuk menjadi contoh. Nah, perlindungan Tuhan ini, tiang awan dan tiang api ini, tidak berarti kita ini bebas penderitaan, enggak. Nanti kita akan bahas, ya kan? Kita tetap akan menderita di dalam perlindungan Tuhan, di dalam tiang api, tiang awan itu pasti ada penderitaan dan kesesakan. Tetapi itu penderitaan yang jenis kedua. Amin, saudara? Penderitaan yang jenis kedua itu banyak pahalanya. Ya, saudara. Penderitaan yang jenis kedua itu adalah
bahan bangunan untuk rumah kita di langit baru dan bumi baru. Kalau penderitaan jenis pertama, ya saudara maling, saudara di penjara, menderita kan? Ya itu nggak ada pahalanya, saudara. Ya memang saudara menderita seperti itu, mohon maaf. Jadi hidup di dunia ini pasti menderita. Siapa yang bilang nggak ada penderitaan? Nggak, tanya sama orang-orang kaya. Tanya sama orang berduit yang kelihatannya tidak menderita. Menderita juga ternyata, saudara. Mau saudara punya uang, mau saudara nggak punya uang, ya menderitanya sama. Duit yang banyak, wah ini pepatah dunia. Tidak, duit yang banyak bisa membeli tempat tidur yang nyaman dan mewah, betul nggak? Tapi duit yang banyak tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Kan gitu. Oh bisa Pak, beli obat tidur, silakan aja beli. Efeknya nggak enak, saudara. Bener nggak? Duit yang banyak bisa beli rumah yang megah, yang mewah, betul nggak? Yang seperti istana, tapi duit yang banyak tidak bisa membeli sukacita dan damai sejahtera di rumah itu. Nggak bisa. Ya, jadi setiap orang pasti menderita. Sekarang pilihannya silakan aja. Saudara mau menderita di luar Tuhan atau menderita di dalam Tuhan, gitu ya. Menderita di luar Tuhan nggak ada pahalanya, saudara. Nggak bisa buat jadi bahan bangunan di langit baru nanti dan bumi baru. Tapi menderita bagi Tuhan di dalam Tuhan. Menderita karena saudara tidak buat salah sebenarnya, tapi saudara masih aja menderita. Ya minimal jadi wali kota lah nanti di langit baru. Iya, karena di sana ada jabatannya. Itu nanti khotbah sendiri, saudara ya. Kerajaan sorga itu ada tingkatannya, saudara. Jadi tiang awan dan tiang api ini, saudara, bicara mengenai perlindungan. Kenapa harus ada perlindungan, saudara? Karena padang gurun itu ganas. Betul nggak, saudara? Hidup kita ini ganas, saudara. Maka itu kita perlu tiang awan waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Next, slide selanjutnya. Nah ini harus kita buka Alkitab ya. Ini intinya, saudara. Bilangan pasal yang ke-9 mulai dari ayat yang ke-18. Tadi itu baru pembukaan, saudara. Ya, oke. Bilangan 9 saya bacain aja ya. Mulai dari ayat yang ke-18. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ayat 20, ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, maka mereka pun berangkat. Jadi kadang cuma satu malam, saudara. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkat. Ayat 22, berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Ayat 23, atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Berapa kali itu atas titah Tuhan itu ya disebutkan di ayat-ayat ini. Jadi begini ceritanya, saudara. Kenapa kita perlu tiang awan dan tiang api? Selalu ada dalam kemah suci kita. Karena hidup ini di padang gurun. Masalahnya adalah tiang awan ini selalu bergerak, betul nggak? Ini bukan tiang awan yang diem, nggak. Dia kadang diam, paling lama sebulan Alkitab katakan. Tapi kadang sehari udah pindah, betul ya? Menuju ke langit baru dan bumi baru, betul nggak? Sama juga dengan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kemah suci saudara sudah jadi nih, ya, dan ada awan Tuhan dalam hidup kita, maka awan itu akan bergerak. Dan kita akan tahu, ya, bangsa Israel bisa lihat waktu awan itu pelan-pelan naik, saudara. Dan mereka harus berkemas-kemas, ya kan? Susah nggak? Susah, saudara. Itulah penderitaan waktu hidup di padang gurun. Mereka hidup di tenda, betul kan, saudara? Dan itu sangat repot. Mereka harus berkemas-kemas, wah gulung tenda, susah, saudara. Siapa yang pernah pramuka di sini? Saya waktu itu pramuka ya.
Bikin tenda itu ya, aduh susah sampai berjam-jam tuh ya, matok pasaknya tuh, mukul tuh susah saudara ya. Repot. Tapi harus di dalam Tuhan. Pada waktu awan itu bergerak, maka bangsa Israel berkemas-kemas, pindah. Bawa anaknya, apalagi yang masih punya bayi, mungkin repot nggak saudara? Repot, susah nggak? Susah. Menderita nggak saudara? Itu penderitaan. Tapi di dalam Tuhan. Pada waktu awan itu kadang-kadang cuma semalam. Jadi sore mereka datang, pasang tenda. Coba saudara bayangkan aja hidup pada waktu itu ya. Datang sore kan nyampe, tuh awannya berhenti. Wah langsung tuh, langsung buka kemah semua, istirahat. Subuh-subuh awannya udah bergerak lagi. Baru istirahat, ternyata Tuhan bilang bergerak. Akhirnya mereka, wah heboh lagi ya saudara. Bergerak lagi. Kira-kira ada nggak orang yang misalnya, aduh capek gitu ya, nggak mau bergerak lagi? Mungkin ada. Tapi akibatnya fatal. Ini di padang gurun, betul saudara? Tiang awan itu gerak, tapi dia nggak mau gerak. Misalnya contoh ya, misalnya saya dah, nggak usah orang lain. Ini baru nyampe gitu kan. Pagi-pagi pas buka mata, aduh awannya udah bergerak lagi. Kemudian saya bilang, capek. Ngapain udah nggak usah aja. Cukup gitu ya misalnya ini ya. Cukup sampai di sini Tuhan. Dadah, misalnya gitu ya. Awannya udah bergerak saudara. Udah menjauh, kita tetap di situ menikmati kemah itu. Ya kan misalnya nih. Apa yang terjadi sama saya kira-kira waktu itu saudara? Hancur saya, mati udah pasti. Kepanasan, ya kan, kedinginan, binatang buas, serigala, ular, kalajengking itu nyerbu udah pasti. Karena perlindungannya udah menjauh. Ya kan? Jadi banyak ya, aduh jangan banyak nanti diimani gitu ya. Ada orang-orang yang gak ikut pergerakan Tuhan, akhirnya dia mati secara rohani. Betul nggak? Ini awannya udah bergerak, dia nggak mau gerak. Dia tinggal tetap dia, ya, aduh aku di sini aja deh udah gitu. Akhirnya dia diserang panas, betul nggak? Dia diserang dingin, imannya maksudnya ya, bukan fisiknya, imannya. Dia diserang binatang buas, dia diserang kalajengking. Bertahan berapa lama saudara hidup di padang gurun? Sehari, 2 hari. Tapi heran loh, ada yang bertahun-tahun. Ya, udah awannya udah nggak tahu di mana gitu, dia masih aja di situ, udah jadi kerangka. Tapi secara fisik masih hidup, bahkan masih ke gereja. Tapi secara iman, dia udah jadi kerangka di padang gurun. Saudara. Mengenaskan. Ada, saudara. Dan yang tahu ini cuma orang itu sama Tuhan, itu masalahnya. Kalau kita bisa lihat secara fisik, gampang kita bisa tolong, betul nggak? Misalnya ya kan, kelihatan secara fisik dia tertinggal, kita bisa panggil, betul nggak saudara? Bahkan kita bisa seret, betul nggak saudara? Karena kita mengasihi orang itu, betul kan? Tapi Tuhan taruh kehendak bebas bagi manusia, itu masalahnya. Manusia bisa milih, dia mau ikut atau dia mau enggak ikut. Itu masalahnya. Dan yang tahu cuma dia, kita nggak tahu. Bahkan saudara nggak tahu, saya ini masih ikut tiang awan apinya Tuhan atau enggak? Kan saudara nggak tahu. Saudara lihat saya khotbah, wah khotbah pasti ikut. Belum tentu saudara. Saya katakan ya, belum tentu. Ya, nggak usah ambil contoh. Saya nggak ambil contoh saya sendiri. Belum tentu saya ini masih ikut tiang awan tiang apinya Tuhan. Betul. Jangan karena saya berdiri di sini, saudara anggap saya masih ikut tiang api tiang awannya Tuhan. Belum tentu saudara. Sama juga dengan saudara. Saya nggak tahu, saya lihat dari sini keren semua sih. Mantep ya. Ya bajunya bagus-bagus, pasti udah pada mandi semua gitu ya kan. Wah wangi semua. Wah kalau orang lihat sekilas mata, wah hebat ini orang-orang dalam perlindungan Tuhan pasti ini ya kan gitu. Sekilas. Tapi keadaan nyata yang saudara alami sekarang hanya saudara yang tahu, itu masalahnya saudara. Kecuali saudara ngomong ya. Kecuali saudara datang kepada aktivis atau kepada ibu gembala dan berkata, Bu, mohon doakan saya sudah jauh dari Tuhan, puji Tuhan. Ya kan? Kecuali kalau saudara ngaku, ya, aduh Bu, saya udah jauh dari Tuhan. Ya. Udah kemah suci saya udah hancur Bu, ya kan? Misalnya gitu ya kan? Aduh Pak, hancur saya sudah nggak pernah doa, nggak pernah baca Alkitab di rumah. Ya, itu tanda-tanda kemah suci dalam hidup kita dibentuk ya.
Ya, harus ada pujian, ada firman, ada doa. Di dalam kemah suci kan kayak gitu kan, saudara ya kan? Waduh, Pak, Bu, udah nggak ada. Wah, dia ngaku puji Tuhan masih bisa diselamatkan. Jadi bagi saudara yang hadir tempat ini dan yang mendengarkan khotbah ini dimanapun Anda berada, belum terlambat waktunya, amin. Mungkin awan dan api Tuhan nun jauh di sana, udah nggak kelihatan gitu ya. Udah, aduh. Tapi kalau saudara bertobat, itu bisa tiba-tiba ada lagi. Itu ya kan? Ya, itulah makanya Elohim Yahweh kita Maha Kuasa. Saudara jauhnya dimanapun, betul ya saudara? Ini tiang api di sini, tiang awan di sini. Saudara udah nggak kelihatan, mana itu orang itu kan? Tapi kalau saudara yang nun jauh di sana berkata, Tuhan tolong aku. Sanggup nggak Tuhan ngambil dan tempatkan di tiang awan, tiang api? Sanggup saudara. Itu makanya Tuhan kita Maha Kuasa. Di situ letak Maha Kuasanya Tuhan. Pada waktu seseorang itu bertobat dan memanggil nama Tuhan, maka Tuhan akan ambil dia. Dimasukin lagi di perlindungan Tuhan. Ya. Jadi saya nggak tahu ya. Yang tahu kan saudara sendiri ya kan. Di mana sekarang saudara berada. Tetapi kalau saudara ya, kalau ada yang sekarang sudah di luar tiang awan, tiang api, mohon kembali. Amin. Ya, panggilan kepada saudara ya kan. Siapa tahu ini panggilan terakhir ya, saudara ya kan. Ya, panggilan kepada saudara yang hadir tempat ini ya. Kalau ada yang sudah jauh dari tiang awan dan tiang api, Tuhan segera kembali. Oke, saudara? Dan Tuhan pasti akan langsung immediately ya kan. Saudara akan langsung berada. Tapi kalau sudah dipanggil Tuhan, masuk lagi dalam tiang awan, tiang api itu jangan ketinggalan lagi. Amin, saudara. Karena Tuhan akan selalu bergerak. Gitu loh. Pergerakan ini bukannya pergerakan apa saudara, tapi secara pribadi. Tuhan akan arahkan kamu ke sini gitu ya. Dan ini bukan berbicara soal gereja, organisasi atau apapun. Ini masalahnya adalah pribadi saudara dengan Tuhan. Saudara akan merasa kalau saudara itu dalam perlindungan Tuhan, saudara akan tahu pergerakan Tuhan itu ke arah mana dan saudara ngikut gitu ya. Contohnya ini ada 2 puasa ya kan? Ya saudara ikut puasa, itu kan udah jelas pergerakan Tuhan. Nanti setelah 2 puasa ini, saudara nanti akan Tuhan tunjukkan, saudara ini ke sini. Walaupun mungkin ya, saya sering saksikan ya, ada seorang misalnya orang tua, ya ini nenek-nenek dulu di gereja tempat saya melayani, dia kerjaannya tuh cuma datang lebih pagi dari jemaat yang lain, dia duduk dan berdoa. Ya ditanya, Nek gitu ya, doain apa sih? Enggak, doain aja supaya jemaat ke gereja, udah itu aja. Ya itu pergerakan Tuhan dalam hidupnya. Dia tiap hari sampai sudah meninggal orangnya sekarang sebenarnya. Dia nggak pernah naik mimbar, ya nggak pernah naik mimbar, nggak pernah dalam tanda kutip tidak pernah melayani secara organisasi gereja, mengedarkan kantong kolektor pun nggak pernah. Tapi saya yakin dia masuk surga. Kenapa? Karena dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Yaitu dia datang lebih pagi, betul saudara. Kami ini pelayan Tuhan ya, waktu itu saya misalnya 1 jam, dia tuh 1,5 jam sudah ada di gereja, betul saudara. Cuman duduknya di belakang lagi. Nah, seperti itu. Jadi maksud saya adalah, saudara jangan berpikir bahwa pergerakan Tuhan ini harus ikut ya apa heboh gitu atau sesuatu yang besar atau apa kita bikin yang enggak. Ini bicara masalah pribadi. Secara pribadi apa yang Tuhan ingin saudara ikut. Ya, Tuhan tuh mengarah ke sini, saudara ikut. Itu pribadi masing-masing, saudara. Dalam secara gereja, secara kelompok juga ada juga. Itu masing-masing juga. Oke? Jadi saya mohon kita responi panggilan ini. Dan bagi yang sudah di dalam tiang awan, tiang api, puji Tuhan. Amin, saudara. Teruslah berada dalam tiang api dan tiang awan itu. Karena kalau tiang api itu bergerak dan kita tidak ikut bergerak, saudara, kita pasti mati secara rohani. Ya. Dan saya berani berkata, saudara, ini sudah kejadian baik secara personal maupun secara organisasi gereja. Mohon maaf, saudara. Tuhan pun bergerak di dalam gereja, betul kan, saudara? Gereja-gereja itu, saudara,
ada tiang awan dan tiang apinya setiap denominasi gereja. Dan kalau satu denominasi gereja itu tidak mengikuti pergerakan Tuhan, ya kan? Maka dia akan ketinggalan walaupun dia gereja besar, saudara. Tapi tiang awannya udah nggak tahu di mana, dia masih berkutat dengan tradisinya, dengan kebiasaannya. Padahal Tuhan ingin terus bergerak. Akhirnya itu gereja, walaupun besar, mohon maaf, itu gereja yang mati, saudara. Itu gereja yang tinggal kerangka. Karena walaupun dia gereja besar, mungkin secara dana melimpah, tapi dia sudah kehilangan tiang awan dan tiang api, itu habis. Diserang panas, diserang dingin, ya kan? Diserang binatang buas, itu hancur sebenarnya, dalamnya udah keropos, udah jadi kerangka sebenarnya. Maka itu kita sebagai gereja, ini sebagai gereja ya kan, ini sebagai gereja kita tidak boleh stagnasi. Ya, gembala sinode kita bilang doa puasa ikut, itu pergerakan saudara. Itu tanda-tanda kehidupan, itu tanda-tanda satu gereja masih dalam tiang awan dan tiang apinya Tuhan. Ada penderitaan nggak saudara? Ada. Nah ini secara pribadi dan secara umum ya. Ada nggak penderitaan dalam perlindungan Tuhan? Ada saudara. Ya repot nggak? Ya itu tadi repotnya. Bongkar pasang tenda, mau makan saudara harus nunggu mana, ya kan? Mau makan daging harus nunggu burung puyuh. Di dalam perlindungan itu pasti ada penderitaan saudara. Tapi Mazmur tadi berkata bahwa orang-orang benar walaupun dalam kesesakan tetap diberi perlindungan. Ini kesalahan orang ya. Waktu ikut Tuhan berkata, mau jadi orang Kristen masuk gereja pasti, hidupku aman tentram gitu ya. Orang Kristen tuh, pokoknya enak hidupnya. Salah saudara, tetap menderita. Tapi penderitaan yang kita alami itu membuat kita makin dewasa. Ya kan? Sampai kepada langit dan bumi yang baru nanti. Jadi saudara, sama-sama menderita kok. Di dalam tiang awan ada penderitaan, di luar tiang awan lebih menderita lagi. Mau pilih yang mana? Sama semua hidup kita ini. Semua pasti menderita, saudara mau banyak uang kah, mau apa kah, pasti ada penderitaannya masing-masing. Kita jadi orang bodoh, saudara, kalau kita mau menderita di luar Tuhan, mau ngapain? Itu penderitaan yang tidak ada hasilnya di kekekalan, gitu. Lebih baik kita pilih menderita di dalam Tuhan, yang pasti menghasilkan hidup yang baru di langit bumi yang baru, di kekekalan. Sebagai kesimpulan ya langsung kesimpulan aja nih. Terus bergerak bersama Tuhan sampai kepada langit yang baru dan bumi yang baru saudara. Jangan berhenti. Ya. Secara pribadi jangan berhenti. Jadi ada dua nih ya, saya lihat sini ya, pasti ada yang sudah jauh dari perlindungan Tuhan, pasti ada saudara. Tapi saya nggak tahu yang mana orangnya gitu ya kan. Yang tahu cuma saudara dan Tuhan. Ya, panggilan terakhir saudara. Segera masuk dalam perlindungan itu. Tiang awan dan tiang api itu. Segera saudara. Jangan sampai saudara masih di luar tiang awan, tiang api dan hari Tuhan tiba. Ya. Jangan sampai dalam keadaan saudara imannya dalam keadaan mati, Tuhan datang atau saudara meninggal dunia, mohon maaf. Karena bagi orang-orang yang tinggal kerangka, yang imannya mati, dia nggak bisa masuk langit baru dan bumi yang baru. Dia masuk ke neraka. Ini sebagai ayat yang terakhir. Bilangan 10 sebelahnya ya. Dari bilangan 9 tadi. Bilangan 10 mulai dari ayat yang kedua. Ini perintah Tuhan, ayat yang kedua nih. Bilangan 10 ayat 2, sebagai ayat terakhir buat kita. Buatlah 2 nafiri dari perak. Nafiri itu trompet. Dari perak tempaan harus kau buat itu supaya dipergunakan untuk, perhatikan, itu nafiri dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu pertemuan. Ayat yang ke-8, nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun.
Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Ya. Ini next level, saudara. Pergerakan Tuhan itu bisa dikumandangkan oleh imam. Balik ke ayat paling pertama tadi kita baca. 1 Petrus 2 ayat 9. Nyambung kan, saudara? Jadi di tangan kita semua yang sebagai seorang imam, itu ada namanya nafiri, trompet. Itu kalau ditiup, itu orang bisa dengar dan orang berkata, ada pergerakan Tuhan. Nangkap nggak, saudara? Itulah tugas kita juga, imam. Ini next level, saudara. Bukan hanya Tuhan ingin kita ini hidup dalam tiang awan dan tiang api, itu standar sudah, saudara. Tapi sebenarnya masanya adalah sekarang di zaman akhir ini ya. Kita ini udah bukan lagi ngurusin soal di luar tiang awan atau di dalam. Harusnya kita semua sudah di dalam, amin. Dan tugas kita adalah apa? Meniup trompet. Ya, itu ada lagunya Fani itu ya, tiup sangkakala untuk supaya orang di luar sana itu dengar. Tuhan mau datang gitu loh, saudara. Supaya sadar. Memang firman Tuhan katakan sedikit yang terpilih apa segala macam, ya kan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tapi masa kita tega, saudara? Masa kita tega membiarkan orang-orang di luar sana tidak diselamatkan, kan gitu. Sedangkan tugasnya untuk meniup itu adalah di tangan kita. Ya, di tangan kita. Dan saya yakin, saudara, bahkan di antara kita, keluarga dekat kita, pasti ada yang belum diselamatkan dalam tanda kutip. Walaupun dia orang Kristen, saudara. Betul, saudara. Ya kan? Walaupun dia orang Kristen, tapi dia belum diselamatkan karena dia belum mengerti suara kebenaran. Bahkan dia hidup masih di luar tiang awan, tiang api. Masih ada nggak, saudara? Jujur, saya ngomong nih, masih ada. Di keluarga dekat saya pun masih ada. Masih ada, saudara. Dan ayat ini berkata, yang memegang tanggung jawab untuk meniup nafiri itu adalah kita. Yang sudah mengerti bahwa kita adalah seorang imam Tuhan. Itu di tangan kita, saudara, trompetnya. Yang harus kita tiup. Ya, sehingga dikatakan tadi ayat yang kedua, ayat yang ketiga, apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul. Itu bisa membuat pergerakan. Orang bisa dengar. Ya, itu tugas kita, saudara. Ya, tugas kita. Kita tidak bisa minta berdoa. Ini zaman dulu saya gini. Tuhan selamatkan kota Palangkaraya. Wah, kan gitu, saudara, ya kan? Tuhan selamatkan kota ini. Habis itu makan, habis itu tidur. Nggak bisa, saudara, zaman sekarang nih. Nggak bisa kayak gitu lagi. Kalau kita berdoa, Tuhan selamatkan kota ini. Tuhan selamatkan keluargaku. Benar, saudara. Tuhan selamatkan keluarga besarku yang masih belum mengenal Engkau. Kemudian kita makan, kita tidur. Nggak bisa kayak gitu, saudara, sekarang. Kalau kita berkata, Tuhan selamatkan mereka. Maka Tuhan mengatakan, nih, nafirinya. Gitu, ya. Tiup sendiri, kata Tuhan. Gitu, saudara. Kitalah yang ditugaskan oleh Tuhan untuk niup nafiri itu, sehingga orang dengar gitu. Orang dengar dan orang sadar ada Tuhan, gitu, saudara. Orang dengar dan orang sadar bahwa sudah jauh dari tiang awan dan tiang api. Itu tugas kita, saudara. Tapi kita mungkin selama ini nggak pernah niup nafiri yang sudah Tuhan taruh di tangan kita. Ya, ini next level, saudara. Udah nggak usah mikir. Ini bagi orang-orang yang sudah pasti ada dalam tiang awan, tiang api, ya kan? Ya, udah nggak ngurus lagi soal hal-hal di luar tiang awan, tiang api. Tapi saudara, ya ini khusus saudara yang sudah di dalam tiang awan, tiang api. Ya. Itulah firman Tuhan katakan. Tiuplah nafiri itu. Ya, kumandangkan suara bahaya itu ya. Supaya orang di dekat kita, keluarga kita, kota ini juga buat saya juga. Gimana caranya supaya orang ini, sepalangkaan ini bisa tahu gitu ya. Ada suara kebenaran. Mengumandangkan mereka supaya mereka balik lagi ke tiang awan dan tiang api Tuhan. Karena begitu banyak orang yang terhilang saat ini, saudara. Ya kan? Begitu banyak orang terhilang. Masa kita tega, saudara. Orang yang kita nggak kenal, masa kita tega. Apalagi keluarga yang kita kenal. Masa kita tega, saudara. Membiarkan mereka jauh terus tuh. Mereka lagi kedinginan, ya kan? Mereka lagi kepanasan. Betul nggak, saudara? Mereka lagi digigit kalajengking, lagi digigit ular, saudara. Sekarang keadaannya.
Masa kita tega lihat mereka dan kita enak-enak aja di dalam tiang awan, tiang api Tuhan. Ya, itu yang menjadi kerinduan Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan semoga bisa menggerakkan saudara. Ya, menggerakkan kita semua, saya juga, saudara. Bagaimana Tuhan ingin menyelamatkan kita. Tiang awan, tiang api ini betapa Tuhan peduli sama kita. Betul nggak? Bangsa Israel jalan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Selama 40 tahun, firman Tuhan mencatat, sendal mereka tidak rusak. Betul saudara? Itu Alkitab mencatat. Bagaimana dengan sendal kita sekarang? Ya kan? Sendal kita, saya punya sepatu, ya kan? Original padahal. Dari 10 tahun yang lalu, sudah buluk saudara, ya kan? Buluk padahal original saudara. Buluk, enggak pernah juga saya pakai panas-panasan atau main di pasir. Tapi sudah buluk saudara. Tapi perlindungan Tuhan luar biasa. Bayangkan 40 tahun jalan di pasir padang gurun, betul kan? Tidak rusak. Artinya apa? Perlindungan Tuhan itu tetap ada bagi kita kalau kita tetap ada di dalam tiang awan dan tiang apinya Tuhan. Amin buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. Kami tahu Engkau Allah yang terus bergerak dalam tiang awan dan tiang api. Kami mohon ampun kalau mungkin saat ini kami berada jauh dari tiang awan dan tiang api itu. Kami mau kembali Tuhan. Dan kami kena percaya Tuhan akan mengembalikan kami dalam tiang awan dan tiang api itu. Kami mohon ampun apabila kemah suci bait Allah dalam diri kami hancur berantakan. Kami ingin membangunnya kembali Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan menolong kami. Kami juga berdoa Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk meniup nafiri itu. Meniup nafiri sebagai imamnya Tuhan. Untuk mengumandangkan kepada dunia ini, kepada keluarga kami, kepada kota ini. Bahwa Tuhan ada. Dan perlindungan Tuhan itu nyata. Kami tidak hanya berdoa bagi mereka, tapi kami ingin menjangkau mereka yang masih di luar tiang awan dan tiang api-Mu Tuhan. Tunjukkan kepada kami caranya Tuhan. Beri kami kekuatan kemampuan untuk melakukan tindakan yang nyata untuk menjangkau mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita tiba di penghujung ibadah kita pagi hari ini. Sebelum Gembala menutup kita dan doa berkat, kembali arahkan hatimu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudar
Engkau terang mulia di mataku, Engkau termulia. Sungguh kami memuji Engkau Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau. Kami sungguh berbahagia oleh karena kasih dan kesabaran-Mu yang selalu menuntun kami, mengingatkan kami. Selagi ada kesempatan ini, melewati kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan bagi kami pada pagi dan siang hari ini. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau sudah sampaikan kepada kami pada pagi dan siang hari ini tidak sia-sia Tuhan. Dan Engkau yang berbicara secara pribadi, lepas pribadi bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Allah kami yang sanggup melakukan segala perkara yang besar. Terima kasih Bapa, buat apa yang Kau sudah sampaikan bagi kami. Melewati ibadah yang Kau berikan bagi kami pada pagi dan siang hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu Bapa, sehingga Engkau berbicara melewati kebenaran. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya Engkau yang layak menerima pujian, hormat, kemuliaan. Kami percaya jemaat-Mu yang Kau utus ke tempat ini, bahkan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu melewati YouTube, kami percaya Bapa, mereka akan disadarkan, mereka akan dibukakan untuk mengerti apa yang Kau kehendaki dalam setiap kehidupan kami yang percaya kepada Engkau. Berkati Tuhan jemaat. Berkati kami semuanya Bapa. Berkati kami Bapa. Saudara kekasih, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkat. Satu-satunya harapan yang ingin ku dapatkan, melihat senyum di wajahmu ketika ku bertemu denganmu. Kau katakan padaku, bangganya Engkau kepadaku, anakku, ku telah menunggu. Kini Kau bersamaku selamanya. Hanya satu, oh hanya satu, Engkau saja
yang melengkapiku. Kau menyempurnakan hidupku. Sungguh ku mau diam di dalam-Mu. Dan Kau katakan padaku, bangganya Engkau kepadaku. Anakku, ku telah menunggu. Kini Kau bersamaku selamanya. Hanya satu, hanya satu. Engkau saja yang melengkapiku. Kau menyempurnakan hidupku. Sungguh ku mau diam di dalam-Mu. Oh, hanya satu, hanya satu. Engkau saja yang melengkapiku. Kau menyempurnakan hidupku. Sungguh ku mau diam di dalam-Mu. Oh, hanya satu, hanya satu. Engkau saja yang melengkapiku. Kau menyempurnakan hidupku. Sungguh ku mau diam di dalam-Mu. Sungguh ku mau diam di dalam-Mu.